Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Mufidah Nur, kelas 11 IPA 5, absen 7. Saya akan menjelaskan latar belakang VOC, kebijakannya, dan kemunduran, juga dampak positif dan negatif VOC. Latar belakang VOC. Persaingan yang cukup keras terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda, masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerjasama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usaha ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada tanggal 20 Maret tahun 1602, secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama VOC atau disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Dengan demikian, latar belakang didirikan VOC adalah untuk menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antara kongsi-kongsi dagang yang berasal dari Belanda. Kebijakan VOC. Kebijakan-kebijakan VOC selama berkuasa di Indonesia sejak tahun 1602 sampai 1799 antara lain dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera atau memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Untuk memperkuat kedudukannya, dirasa perlu mengangkat seseorang pegawai yang disebut dengan gubernur jenderal, melaksanakan sepenuhnya hak oktroi yang ditawarkan pemerintah Belanda. Membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipusatkan di Jayakarta atau Batavia, melaksanakan pelayaran hongi. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Adanya penyerahan wajib dan sistem periangan. Sistem periangan penyerahan wajib dimulai tahun 1723. Masyarakat di periangan dikenai aturan wajib kerja menanam kopi dan menyerahkan hasil kepada company. Wajib kerja ini sama dengan kerja paksa atau kerja rodi. Rakyat tanpa diberi upah menderita dan miskin. Kemunduran VOC. Pada pertengahan abad ke-8, VOC mengalami pengunduran karena beberapa sebab. Adapun penyebab kemunduran VOC antara lain sebagai berikut. Banyaknya pegawai VOC yang curang, melakukan korupsi, dan banyak pengeluaran VOC untuk biaya peperangan seperti perang melawan Sultan Hasanuddin. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Bayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan. Setelah pemasukan VOC mengalami penurunan, bertambahnya saingan dagang di Asia, perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav pada tahun 1795 yang demokratis dan liberal, serta menganjurkan perdagangan bebas. Berdasarkan alasan di atas, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Dagang, hutang 136,7 juta gulden, dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Dengan demikian, VOC mengalami kemunduran karena banyak pegawai VOC yang melakukan praktik korupsi sehingga VOC tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Besarnya biaya pengeluaran VOC untuk kebutuhan perang, terlalu banyak gaji dan pembagian keuntungan harus dibayarkan, adanya saingan dagang baru di Asia, dan perubahan politik di Belanda. Dampak VOC ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru, dan yang kedua, rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Lanjut, dampak negatif, penderitaan fisik dan mental karena bekerja terlalu keras. Pajak yang besar, pertanian lokal khususnya padi mengalami gagal panen, kelaparan dan kematian di mana-mana, dan menurunnya jumlah penduduk Indonesia.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.